Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman menonton video ini. Selamat datang di podcast Dialog Jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang, part 1 untuk tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan saya Indra Sakti Pangestu dari Angkatan 2021 akan menjadi moderator yang memandu atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin aspirasi atau bahkan keluh kesah dari teman-teman yang sudah teman-teman isikan melalui link aspirasi yang sudah dibagikan oleh panitia beberapa hari sebelumnya. Baik, sesuai dengan namanya, Dialog Jurusan itu adalah acara rutin dari Himpro Teknik Kimia untuk membahas terkait dengan administrasi, hot news atau isu-isu terbaru di teknik kimia, dan juga pertanyaan-pertanyaan aspirasi dari teman-teman mahasiswa di teknik kimia, begitu ya. Nah, siapa yang berhak untuk menjawab ini? Nah, sudah hadir bersama saya di sini, Koordinator Program Studi Teknik Kimia S1 Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Dewi Selvia Fardianti, STMT, atau yang biasa kita kenal sebagai Prof. Selvi. Selamat pagi, Prof. Selvi. Pagi, Indra. Gimana kabarnya, Prof? Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, sehat. Baik. Mungkin bisa disapa dulu, Prof, teman-teman yang menonton video ini, Prof. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa acara podcast Prodi Teknik Kimia S1, saya ucapkan selamat menikmati acara ini nanti sampai tuntas. Mudah-mudahan aspirasi dari mahasiswa Teknik Kimia UNES itu bisa terjawab pada kegiatan podcast pada hari ini. Karena mungkin ini konsepnya ya diskusi saja ya, Prof. Karena aspirasi kan tidak selalu tentang keluhan terus dijawab. Ini betul. Menjelaskan juga bisa, diskusi juga bisa. Baik. Sebelumnya terima kasih Prof. Selvi sudah berkenan hadir di podcast ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tentu teman-teman juga kepo. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukan dari Prof. Selvi sendiri atau prodi, kira-kira timeline-nya lagi sibuk apa nih, Prof? Oh gitu, baik. Untuk 2 tahun ini ya, itu kita kerja keras memang untuk prodi teknik kimia, baik S1 maupun S2. Di tahun 23 kita membuka S2, itu kita kerja keras mencari mahasiswa. Selain itu untuk S1 itu di tahun 2023 kemarin, kita ada kegiatan besar ya. Yang utama adalah kita melaksanakan akreditasi. Di mana di akhir tahun alhamdulillah Prodi Teknik Kimia S1 akhirnya bisa mendapatkan akreditasi unggul dari LAMTEK. Nah, ini merupakan impian semua prodi di Indonesia itu mendapatkan akreditasi unggul ini, dan Teknik Kimia UNES di tahun 23 itu usianya baru 11 tahun ya, karena kita berdiri dari tahun 2012. Di usia 11 tahun kita sudah mendapatkan akreditasi unggul, itu suatu prestasi yang luar biasa. Kemudian di tahun 2023 kita juga mendapatkan hibah yang cukup besar ya dari PKKM, Program Kompetisi Kampus Merdeka. Itu kita mendapatkan pendanaan sekitar 1.280.000.000. Itu kemarin mahasiswa menikmati program hibah itu juga kita banyak mendapatkan bantuan alat terkait dengan program hibah itu, karena 50% dari total dana yang kita dapatkan itu untuk pembelian alat. Jadi kalian mahasiswa teknik kimia mungkin bisa melihat di lab-lab kita ada 6 laboratorium, itu kita banyak hadir alat baru, bahkan kita tambah 1 lab baru ya. Lab di lantai E1, di E1 lantai 2 itu ada lab pangan, itu alatnya baru semua. Itu kemarin 23 itu kita banyak kegiatan di dua itu ya, LAMTEK dan PKKM. Kemudian ada satu lagi juga persiapan di 23 itu adalah akreditasi internasional, yaitu ASIN. ASIN itu lembaga akreditasi dari Jerman. Memang dia khusus untuk engineering dan MIPA, jadi science dan engineering, informatik and science, kemudian mathematics, kemudian science. Nah, UNES untuk 3 prodi
khususnya di Fakultas Teknik itu, Teknik Kimia, PTM, Pendidikan Teknik Mesin, PTO, Pendidikan Teknik Otomotif, itu diminta maju untuk akreditasi internasional yaitu ASIN. Kemarin 23 kita submit, di tahun 24 ini kita juga ada beberapa agenda yang cukup besar di tahun 24 ini. Yang pertama adalah kegiatan akreditasi ASIN. Mungkin mahasiswa banyak yang terlibat kemarin ya pada saat visitasi atau asesmen lapangan dari ASIN, dari Jerman ada beberapa asesor itu yang dari Jerman sendiri 2, dari ITB, kemudian ada dari ITS, kemudian dari industri itu dari Pertamina, itu termasuk dalam tim asesor ASIN yang kita laksanakan di akhir April dan awal Mei. Nah, di tahun 24 ini alhamdulillah PKKM kita yang tahun 23 kemarin itu satu-satunya prodi yang dilanjutkan di tahun kedua ini. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan verifikasi kelayakan dan akhirnya dana yang kita ajukan yang tadinya 1,9 bisa disetujui sebesar 1.320.000.000. Itu lebih besar dibanding tahun lalu. Itu juga kegiatan besar kita di tahun ini, sehingga kita nanti di tahun ini akan mendapatkan tambahan alat sebesar 600 juta sekian dari PKKM. Dari UNES pun kemarin juga kita ajukan ada dana 1 miliar untuk alat. Jadi tahun ini kita bisa mendapatkan hampir 2 miliar ya untuk pengadaan alat baru di Teknik Kimia. Ini suatu anugerah yang luar biasa untuk prodi kita. Kemudian kegiatan kita lagi yang di tahun ini adalah kita revisi dari hasil verifikasi atau asesmen lapangan ASIN yang nanti insya Allah September hasilnya akan keluar. Di akhir tahun ada kegiatan yang besar lagi adalah akreditasi LAMTEK untuk S2 kita. Meskipun kita baru di tahun kedua ya tahun ini, tapi saya minta supaya bisa maju ke LAMTEK meskipun belum ada lulusan, supaya meningkatkan akreditasi dari baik menjadi baik sekali. Karena secara SDM, secara Sarpras itu kita bisalah mendapatkan, insya Allah bisa mendapatkan akreditasi baik sekali. Kalau unggul belum bisa ya, karena kita belum ada lulusan. Tapi nanti kalau sudah ada lulusan, akan kita usahakan untuk maju akreditasi lagi supaya bisa meningkat menjadi unggul seperti yang S1. Jadi itu kerja keras kita di tahun 23 dan 24 adalah itu. Jadi dari prodi itu kegiatan-kegiatan itu tidak lepas dari peran serta mahasiswa, dosen maupun teknik. Jadi bukan saya sendiri, saya tidak akan bisa bekerja kalau tanpa ada mahasiswa, tanpa ada dosen, tanpa ada teknik. Baik, terima kasih Prof. Berarti memang kalau dilihat-lihat akhir-akhir ini memang banyak kesibukan ya Prof? Iya. Kayak akreditasi itu setiap tahunnya pasti ada, LAMTEK, kemudian Iya, ASIN. tahun depan kayaknya enggak dulu deh. Saya kemarin diminta fakultas kalau mau maju IAB saya enggak dulu. Mungkin tahun depan vakum dulu. Mungkin terakhir nanti LAMTEK yang S2 itu ya Prof? Ya. Oke, mungkin tadi kita membahas terkait banyak hal ya, PKKM, LAMTEK itu apa. Tapi kita sendiri belum bahas tentang Tekkim itu apa. Mungkin penontonnya tidak hanya dari mahasiswa Tekkim Prof. Ada mungkin gitu. dari prodi lain Ya. atau mungkin calon-calon anak Tekkim UNES. Mungkin bisa disampaikan dulu Prof. Tekkim itu calon-calon apa? mahasiswa Teknik Kimia. Ya, baik. Mungkin yang masih SMA ya atau yang belum menginjakkan bangku di Teknik Kimia masih bertanya-tanya sebenarnya Teknik Kimia itu apa? Sama nggak sih dengan kimia gitu? Karena sampai sekarang pun di luaran sana sering menyamakan Teknik Kimia dengan kimia. Bahkan kalau saya kadang tendik di UNES pun masih seperti itu. Saya kalau rapat direktorat itu saya bilang Teknik Kimia gitu, saya disodorkannya kimia gitu. Padahal kan beda sekali antara Teknik Kimia dan kimia. Kalau kimia itu benar-benar ke ilmu sains, ilmu dasar, sehingga di ilmu kimia itu hanya belajar tentang ibaratnya bagaimana membuat suatu produk dari A plus B menjadi C. Itu kalau orang
kimia ya, tidak detail, tapi mereka belajar reaksinya seperti apa, mekanisme reaksinya seperti apa, kondisi operasi yang dibutuhkan seperti apa. Tapi untuk teknik kimia ini kan engineering. Engineering itu prinsipnya adalah kita itu harus bisa merancang, mendesain. Kalau science tidak perlu merancang atau mendesain. Jadi teknik kimia di sini justru kita lebih ke terapan, ilmu terapan, karena kita belajar bagaimana dari bahan baku menjadi mempunyai nilai jual menjadi produk. Kita juga diminta menghitung nilai jualnya sehingga kita belajar ekonomi juga. Teknik kimia itu ilmunya kita belajar ekonomi juga, belajar sains juga, belajar engineering juga, belajar sosial juga, karena Anda ada mata kuliah ekonomi teknik, ada manajemen industri ya. Karena di sini industri itu kalau kita lihat, kita kan industri itu tidak hanya saya ingin membuat ini kita jual, tapi Anda pada saat orang teknik kimia itu pada saat melakukan rancangan, skripsinya kan merancang pabrik ya. Pada saat membuat rancangan itu kan Anda belajar nilai ekonominya juga. Nanti kita menghitung BEP-nya berapa tahun. Kemudian bahan baku kita beli sekian, kita jual sekian. Itu nanti untung atau rugi. Dan yang penting adalah mahasiswa teknik kimia itu karena tadi menjadi seorang perancang atau desainer ya, karena engineering itu adalah merancang pabriknya. Kalau orang kimia tidak merancang pabriknya, hanya merancang skala lab, pembuatan skala lab. Nah, orang teknik kimia yang merancang pabriknya, mulai dari alatnya seperti apa, nanti mau dijual kemana, pabriknya mau didirikan di lokasinya di mana, harus melakukan analisis juga lokasi tersebut, dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pasar, itu ada nilai plusnya yang harus dipertimbangkan orang teknik kimia sebelum mendirikan suatu pabrik. Nah, ini yang bedanya dengan kimia. Kimia tidak belajar tentang itu, tidak belajar tentang alat, tidak belajar bagaimana mendesain reaktor, bagaimana mendesain kolom distilasi, bagaimana mendesain tangki. Kalau orang teknik kimia harus tahu nanti tangkinya bentuknya seperti ini, bahannya seperti ini, kondisi di dalam tangki seperti ini, itu orang teknik kimia harus tahu. Nah, inilah yang membedakan teknik kimia dengan kimia. Jadi kalau masuk kimia mungkin fisika atau matematikanya tidak harus bagus, masih bisa oke lah ya, dia menguasai kimia. Tapi kalau yang namanya engineering, teknik, semua ilmu teknik, itu yang kuat harus fisika dan matematikanya. Demikian juga teknik kimia, fisika dan matematikanya itu harus kuat, itu yang utama. Baru nanti ke kimia, karena kita memang teknik kimia jelas mau tidak mau harus belajar kimia juga. Tapi kalau teknik lainnya mungkin tidak ya, tapi yang jelas semua teknik itu harus kuat di matematika dan fisika. Karena kita di sini menjadi seorang desainer. Itu. Oke. Berarti bisa disimpulkan teknik kimia ini ilmu yang kompleks begitu ya, Ya, Prof? kompleks. Karena kompleks, banyak samanya atau namanya sama, mirip-mirip dengan yang kimia atau pendidikan kimia. Ya, Jangan salah pilih ya, jangan salah diperhatikan pilih. perbedaannya apa. Ada tekniknya depannya. Kalau misalnya salah masuk pun nggak apa-apa, yang penting jangan kaget. Ya. Nah, itu ya. Oke, Prof, mungkin kita lanjut saja ke sesi yang utama gitu, Prof. Ya. Ke bagian aspirasi dari teman-teman teknik kimia mahasiswa S1. Ya. Mungkin pertanyaan yang pertama kita membahas pertanyaan terkait MBKM ya, teman-teman, karena kalau kuliah zaman sekarang pasti erat kaitannya dengan MBKM, terutama di UNES kan kampus MBKM ya. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama itu ada pertanyaan, Prof. Untuk sistem magang di Teknik Kimia UNES ya, sistem magangnya itu apakah mitra perusahaannya itu nanti kita yang harus mencari sendiri, ataukah dari instansi atau Tekkimnya yang memilihkan, atau bagaimana begitu, Prof? Oh gitu, baik. Terima kasih Indra. Untuk kegiatan magang industri itu memang salah satu mata kuliah wajib ya, karena orang teknik kimia harus terjun ke lapangan seperti apa sih industri itu. Jadi tidak hanya mendapatkan dari dosen bagaimana merancang alat, bagaimana membuat suatu pabrik, tapi juga harus terjun langsung ke industrinya. Terkait dengan tempat pelaksanaan magang, kalau dulu itu istilahnya PKL ya, praktek kerja lapangan yang hanya 1 bulan.
itu mahasiswa memang mencari sendiri. Dan pada saat sebelum ada MBKM 1 bulan itu tidak perlu merekognisi ke mata kuliah lain. Karena tadi hanya 1 bulan, 1-2 bulan lah, tapi rata-rata 1 bulan saja pada saat melaksanakan kegiatan PKL itu. Tapi setelah ada program MBKM itu tahun 2020, MBKM itu ada, sehingga kurikulum yang dilaksanakan oleh mahasiswa setelah yang angkatan 20 ke sini itu sudah kurikulum yang baru, kurikulum yang di mana kurikulum itu mendukung program MBKM yang dirancang oleh pemerintah. Untuk tempat magangnya kita masih mengikuti PKL, jadi mahasiswa juga bisa mencari sendiri tempat-tempat industri yang mau menerima magang dengan prosedur seperti yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Mahasiswa membuat proposal, saya tanda tangan, Pak Didik tanda tangan, dikirimkan ke perusahaan. Hanya saja untuk magang sekarang ini kalau di UNES namanya UNES Prigel ya. UNES Prigel itu dilaksanakan adalah 2 bulan sampai 3 bulan. Itu direkognisi sebesar 12 SKS. Jadi karena pelaksanaannya lebih dari 1 bulan, kalian meninggalkan perkuliahan juga, maka bisa direkognisi ke mata kuliah. Adapun rekognisi mata kuliahnya nanti tergantung tempat magangnya dengan rekomendasi dari koordinator program studi. Jadi tempat magang itu mahasiswa mencari sendiri, tapi dengan adanya PKKM tahun lalu, ya PKKM tahun lalu itu salah satu aktivitasnya adalah kegiatan benchmarking atau kita menjalin kerjasama dengan industri-industri yang bisa menerima mahasiswa teknik kimia, istilahnya mendapat prioritas lah ya untuk bisa magang di tempat itu, sehingga mereka bisa menerima mahasiswa kita magang bisa antara 3 sampai 6 bulan. Bahkan tahun lalu pada kegiatan PKKM itu salah satunya adalah magang industri, kita mengirimkan 19 mahasiswa waktu itu mengikuti magang selama 5 bulan di CV Agrapana di daerah Jogja. Itu 19 mahasiswa kita kirim ke sana. Kalau program PKKM itu mendapat uang transport, juga mendapat uang saku bulanan. Jadi setiap bulan mereka mendapatkan uang saku sebesar 1,2. Itu program PKKM-nya. Jadi mitra-mitra yang kita jalin di PKKM tahun 23 itu, di tahun ini mahasiswa bisa memanfaatkan mitra itu, atau mau mencari mitra lain juga nggak apa-apa, karena mitra kemarin yang kita jajaki itu hanya beberapa ya. Padahal mahasiswa teknik kimia mulai tahun 2022 itu kan 140-an. Jadi kalau kita memfasilitasi mahasiswa sekian banyaknya itu mungkin agak kesulitan juga, karena tempat industri juga terbatas. Kalau tahun 23 kemarin kita ada benchmarking itu ke PT Sirtanio, itu sudah jelas mau menerima magang mahasiswa, itu tempatnya di Banyuwangi. Kemudian RU4 Cilacap, itu Pertamina Kilang Internasional, itu juga kemarin kita jajaki ke sana untuk kerjasama menerima magang, itu juga mereka bersedia. Terus perusahaan gas negara PGN Saka Energi di Gresik, itu juga Petrokimia di Gresik, terus Gasuma Federal Indonesia di Tuban, Gasuma Federal Energy Indonesia di Tuban, itu mereka bersedia, tapi karena kecil ya perusahaannya itu kayaknya nggak menerima banyak, mungkin sekitar 2 atau 4 mahasiswa. Tapi mereka sekarang sedang pengembangan di sekitar Tuban juga lebih besar, karena kebetulan GM-nya teman saya sendiri itu menyampaikan dia pengembangan di dekat situ juga lebih besar. Itu GM-nya juga teman saya juga yang di 2 tempat ini. Ini mereka sudah memberikan ke saya akan memfasilitasi mahasiswa UNES. Hanya saja yang besar ini tahun ini belum beroperasi. Sepertinya baru tahun depan. Jadi itu sekiranya nanti bisa menambah lah ya, menambah tempat untuk yang bisa menerima magang mahasiswa. Kemudian di Agavi, CV Agavi itu di Bandung. Teman kalian ada yang sudah di sana, kegiatan MSIB itu ada yang di sana. Dia bisa menerima 6 bulan. Mereka banyak mitra
Jadi dia perusahaannya kecil, tapi dia mitranya banyak. Sehingga kalau apply di sana, nanti mungkin bisa disebar ke mitra-mitranya. Bahkan mereka juga menerima pelatihan untuk mahasiswa sertifikasi kompetensi. Mereka menyediakan juga CV Agavi itu. Kemudian PT LBM Energi di Kendal. LBM Energi Indonesia kayaknya saya agak lupa, tapi saya ingatnya LBM di Kendal itu PMA Cina. Mereka baru berdiri tahun ini 24. Jadi pada saat kita ke sana itu masih pembangunan pabriknya, tapi mereka sudah menjanjikan waktu saya ke sana itu bulan Oktober, katanya Februari ini sudah mulai beroperasi. Mereka mau menerima magang, bahkan waktu itu mereka ke sini untuk melakukan rekrutmen secara langsung mahasiswa teknik kimia, mahasiswa Mandarin, mahasiswa Inggris, mahasiswa kimia, karena mereka membuka industri baru. Mereka melakukan rekrutmen langsung, yang diterima langsung dikirim ke Cina, pelatihan 3 bulan, Oktober, November, Desember, Januari pulang ke Indonesia langsung bekerja di pabriknya itu. Dan ini mereka pengembangan terus, mungkin akan mengadakan rekrutmen lagi nanti seperti itu. Hanya saja di sini karena PMA Cina, jadi kemarin waktu ke sini pun manajer-manajernya orang Cina langsung, dan mereka banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi agak sulit juga. Ada translatornya dari China, mereka bahasa Inggrisnya juga mungkin belum bagus juga ya. Jadi agak kesulitan komunikasi kemarin pada saat kita ke sana. Tapi tidak apa-apa, itu sudah peluang juga bagi teknik kimia. Nah, dengan adanya PKKM itu, kita juga di tahun 23 itu ada magang desa. Magang desa itu kemarin kita mengirimkan 15 mahasiswa per desa, jadi ada 30. Magang desa ini bisa rekognisi karena dilaksanakan 6 bulan, kalau 6 bulan itu rekognisinya bisa 20 SKS. Tapi untuk aturan PKKM yang baru, rekognisi tidak harus 20, bisa 10 sampai 20. Maka di PKKM yang tahun kedua ini, di tahun 24, itu sebenarnya kami ingin banyakkan di desa, karena pengalaman tahun lalu banyak peminatnya itu banyak yang magang desa. Tapi oleh pihak verifikator di Jakarta, karena namanya PKKM, magangnya apalagi teknik kimia ya yang dibanyakin ya magang industri, jangan desa. Kalau desa itu kan kayak pengabdian masyarakat. Akhirnya kemarin kita mengajukan 4 desa untuk magang, sebanyak 60 mahasiswa yang akan kita kirim, itu di-cut tinggal 20. Jadi desa yang di Wonosobo kita cut, Kabupaten Wonosobo kita cut, kita fokuskan di Karimun Jawa, hanya 2 desa saja, masing-masing desa 10 untuk magang desa. Itu kayaknya himpro dengan Bu Nindi kemarin, mekanismenya seperti apa yang mau dikirim 10 ini. Nah, 40 mahasiswa ini mendapat jatah PKKM, untuk magang industri dengan mitra industri yang tadi sudah saya sebutkan, boleh di situ, boleh di tempat lain, tapi nanti akan mendapatkan bantuan pendanaan dari PKKM per bulannya 1,2 juta. Ada bantuan juga transport. Kalau transport at cost ya, tergantung kalian magangnya di mana. Jangan sampai ada yang magang di Kendal, kita kasih transportnya sama dengan magang di Surabaya, kan nggak gitu. Jadi at cost itu sesuai dengan lokasi magang. Jadi ada uang transport berangkat, uang transport pulang, dan uang saku 1,2 juta. Itu yang di masa periode PKKM kedua ini, dari mungkin Juli sampai November, yang berangkat di bulan itu kita fasilitasi untuk mendapatkan uang saku. Tapi CV Agrapana, Agavi yang kemarin bersedia menerima banyak, itu kalau ada mahasiswa yang ingin berangkat ke sana, sangat kita fasilitasi sekali. Itu mereka mau menerima 6 bulan kalau di sana. Jadi kalau mahasiswa 6 bulan, rekognisi 20 SKS. Kayaknya kalau sosialisasi terkait dengan MBKM, dengan PKKM ini sudah ada sosialisasi dari Bu Maharani ya, waktu itu dengan Zoom, platform Zoom, minggu lalu kayaknya. Saya join juga di situ, itu sudah dijelaskan juga terkait dengan target kita 40 mahasiswa yang harus berangkat magang industri selama 3-6 bulan. Itu kita mendapatkan, kita berikan uang saku dan uang transport. Karena ini
ibaratnya ini janji kita ke program PKKM ini. Karena kalau yang berangkat kurang dari itu, uang ini kita kembalikan ke negara. Kan eman-eman, kita sudah dijanjikan uang segini kok kita kembalikan gitu. Karena tidak bisa kita serap. Nah, kita mohon mahasiswa ini memanfaatkan ini, angkatan 22, 21, ini bisa memanfaatkan program ini. Baik yang magang industri maupun desa. Kalau desa ini kayaknya rebutan, karena banyak penggemar, apalagi hanya 20. Kayaknya ini seleksi ketat. Tapi kalau yang industri kayaknya nggak perlu seleksi ya, karena mencari 40 ini agak sulit juga. Dan dosen sudah kita kondisikan, sudah saya konfirmasikan ke dosen, bagi mahasiswa yang mengikuti PKKM ini, yang harus meninggalkan perkuliahan, kita minta dispensasi dari dosen. Karena ini kegiatan prodi, saya mohon dukungan dari dosen, tendik maupun mahasiswa. Asal mahasiswa menyampaikan ke dosen, ini saya ikut PKKM. Jadi tidak asal langsung izin, nggak ikut gitu, tapi dosen ada pemberitahuan. Baik, gitu ya teman-teman. Jadi mitra yang sudah benchmark dengan Tekim itu sebenarnya sekarang sudah bertambah banyak begitu. Oh ya, yang tahun ini yang akan kita jajaki adalah di Bali ada 2, saya agak nggak hafal ya namanya. Terus di Jawa Timur itu TPPI sama energi juga sih, daerah Tuban. Terus yang di Jawa Barat itu KAU dan Nestle. Berarti makin banyak lagi mitra Tekim. Ya. Dan kalau melihat program PKKM itu sebenarnya sangat penuh benefit gitu nggih, Prof? Banyak sekali. Banyak sekali benefitnya. Kalau boleh tahu kira-kira ada kemungkinan PKKM ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu? Kalau PKKM itu 2 tahun ya, dan mendapatkan tahun kedua itu juga bukan hal yang mudah. Jadi ini saya juga alhamdulillah sekali kita bisa berlanjut. Tahun lalu tuh ada 2 prodi dan 1 ISS yang mendapatkan PKKM. Tapi yang lanjut di tahun kedua hanya teknik kimia. Untuk tahun ini yang tahun pertama mendapatkan PKKM ada 5 prodi kayaknya, 5 atau 4, saya lupa. Ada teknik informatika, PJKR, ada manajemen, ada juga psikologi kayaknya yang mendapatkan PKKM tahun pertama. Nah kalau teknik kimia ini kan tahun kedua, nah tahun depan ya kita apply lagi untuk tahun pertama. Kalau tahun ini kita nggak boleh karena kita tahun lalu dapat. Jadi tidak boleh karena mengantisipasi kalau dapat tahun kedua kan. Jadi makanya kita tahun ini nggak apply baru, kita menanti tahun kedua ternyata mendapatkan tahun kedua. Untuk tahun depan itu juga kalau bukaan lagi kita bisa mengajukan lagi. Karena kita ditahan nggak boleh mengajukan itu di tahun kedua saja. Di tahun ketiga kita sudah boleh apply lagi. Ya kita tinggal berdoa saja, mudah-mudahan kita dapat lagi gitu. Karena sudah pengalaman ya, sudah pengalaman 2 tahun. Nanti di tahun 25 ya, saya usahakan kita apply lagi. Intinya banyak untuk magang sih kalau PKKM itu, untuk kegiatan mahasiswa. Baik. Terima kasih Prof. Ya, hampir 200 juta itu pendanaan untuk kegiatan mahasiswa saja. Cukup membantu mahasiswa sekali. Membantu ya, sekali membantu karena sekali. Kalau kalian hanya ikut UNES Prigel atau UNES Giat ya, UNES Giat yang KKN itu, Prigel atau Giat itu kan nggak dapat uang saku. Biaya mandiri. Biaya mandiri. Kalau dari PKKM dapat uang saku, dapat uang transport. Baik, Prof. Siap. Baik, setelah MBKM tentu saja MBKM itu erat kaitannya dengan rekognisi ya teman-teman semua. Ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin sudah diulang-ulang sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa. Mungkin Prof ingin memberikan penjelasan lagi terkait dengan rekognisi yang ada di Tekim UNES, terutama kebijakan yang dari prodi itu bagaimana Prof? Kira-kira matkul apa yang bisa direkognisi mungkin, atau program apa bisa merekognisi apa? Mungkin yang teman-teman biasanya mager ikuti itu biasanya kan KKN ya Prof? Biasanya pengen banget rekognisi KKN itu gimana caranya? Kira-kira yang bisa merekognisi KKN itu program apa? Baik, terima kasih. Kalau terkait MBKM itu kan UNES sudah ada UNES Prigel, UNES Giat, UNES Lantip. Karena kita teknik kimia itu non-dik, non-kependidikan, maka hanya UNES Giat dan UNES Prigel. UNES Giat dan UNES Prigel ini masing-masing sudah ada berapa SKS yang boleh direkognisi. UNES Giat yang KKN itu 8 SKS, yang UNES Prigel yang kayak
PKL itu yang magang industri itu bisa direkognisi 12 SKS sehingga total mahasiswa kalau mengikuti kegiatan ini bisa rekognisi 20 SKS. Adapun mata kuliah yang bisa direkognisi di kegiatan ini kalau UNES Giat jelas merekognisi KKN ya karena kegiatannya di desa. Kemudian untuk mata kuliah kan dia 8 SKS ya bisa merekognisi KKN, sisanya bisa merekognisi mata kuliah. Kalau semua mata kuliah pilihan yang ada di teknik kimia itu jelas bisa direkognisi untuk semua kegiatan MBKM. Jadi semua mata kuliah pilihan itu saya izinkan untuk direkognisi apapun kegiatan magangnya. Tapi untuk mata kuliah yang lain, untuk mata kuliah core teknik kimia semacam reaktor, semacam termodinamika itu mohon maaf dari kebijakan prodi tidak bisa direkognisi karena itu adalah ibaratnya orang teknik kimia itu harus tahu itu dulu. Tahu mata kuliah itu dulu baru bisa melakukan skripsi perancangan pabrik. Karena kalau rekognisi terus mahasiswa tidak bisa merancang reaktor karena tidak mengikuti reaktor, mata kuliah reaktor kan nanti beban mental juga ke mahasiswanya, ke dosennya juga. Tapi untuk mata kuliah itu memang tidak diperkenankan untuk dekognisi. Tapi mata kuliah pendukung misalkan manajemen industri, ekonomi teknik, kewirausahaan kayak gitu. Mata kuliah yang kiranya pada saat mahasiswa itu magang sesuai dengan mata kuliah itu akan kami izinkan untuk direkognisi. Sehingga sebenarnya mata kuliahnya banyak sih yang bisa mahasiswa itu rekognisi. Jadi mahasiswa pada saat mau mengajukan kegiatan MBKM-nya, mengajukan ke Korprodi, saya mau magang di sini atau mau kegiatan MBKM yang ini, saya mau merekognisi ke mata kuliah ini, nanti Korprodi yang menentukan. Karena surat rekomendasi terkait dengan rekognisi mata kuliah itu yang menyetujui atau yang menandatangani adalah Korprodi. Nanti setelah itu baru mahasiswa apply ke kegiatan magang yang diinginkan. Baik, Prof. Intinya rekognisi itu prodi mendukung lah. Mendukung, Ya. tapi ya kalau anak teknik ya harus ikut reaktor gitu ya. Ya, harus ikut jadi yang intinya kalau harus ikut. mata kuliah inti atau core-nya teknik kimia ya jangan direkognisi lah. Jangan direkognisi. Kecuali dia mengulang ya. Dia sudah mengikuti mata kuliah itu kok nilainya B atau C, mau saya rekognisi ke kegiatan magang. Sehingga saya tidak perlu mengambil mata kuliah itu lagi atau kuliah lagi maksudnya. Tapi dengan rekognisi itu bisa menggantikan nilai yang sebelumnya. Baik, berarti begitu ya teman-teman, udah jelas kalau MKW itu ya ada yang bisa, tapi ada yang nggak bisa. Kayak praktikum juga nggak bisa. Praktikum nggak bisa. Apalagi praktikum OTK gitu ya, itu kan ibaratnya rohnya teknik kimia di situ kok direkognisi gitu. Ini Prof. Ngomong-ngomong tentang rekognisi, tadi kan ada rekognisi KKN juga. Ya. Kemarin itu izin membahas ya Prof. Ya. Ada sedikit mungkin pertanyaan atau aspirasi lah dari teman-teman angkatan 2021 terkait dengan PKKM juga yang tadi kita bahas. Teman-teman di angkatan 2021 itu kemarin kalau tidak salah itu mereka tadi awalnya PKKM kita memiliki slot 60 mahasiswa. Kemudian terkat yang jadi desa ya? Iya, yang desa karena mereka ingin rekognisi KKN. Akhirnya yang magang desa itu hanya 20. Cut jadi 20. Padahal teman-teman itu yang angkatan 2021 sudah terlanjur mundur giat, Prof. Tapi katanya sudah kembali. Akhirnya sudah kembali dan kalau tidak salah sudah dibantu jurusan juga, akhirnya diterima kembali ke giat. Tapi ya teman-teman akhirnya mungkin tidak bisa memilih lokasi giat saja. Mungkin hanya itu yang ingin mereka sampaikan. Kira-kira kenapa, ada apa kemarin itu di PKKM gitu, Prof? Karena kalau melihat programnya kan sebenarnya programnya sangat bagus. Mungkin ada apa kemarin kok di-cut gitu? Jadi program kalau PKKM itu kita kan mengajukan proposal ya. Kita ada 3 aktivitas PKKM teknik kimia itu. Ada terkait dengan kerjasama internasional, kegiatan dengan melibatkan perguruan tinggi QS 100, kemudian ada kegiatan rekognisi atau magang industri, kemudian pelatihan untuk dosen, kompetensi keahlian, dan yang ketiga adalah kegiatan magang desa tadi.
Karena magang desa itu kan kegiatan di desa ibaratnya itu seperti pengabdian masyarakat. Oleh verifikator, jadi kita ke Jakarta kemarin, mempresentasikan proposal kita, kemudian masuk juga dengan RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Dari verifikator menginginkan teknik kimia itu ya harus ke industri. Mahasiswanya harusnya banyakkan difasilitasi ke industri bukan ke desa gitu. Ke desa ini karena kegiatan desa ini banyak kegiatan pengabdian masyarakatnya dibanding rohnya teknik kimia itu sendiri, maka oleh verifikator tidak diperkenankan banyak di desanya, tapi diminta untuk banyak ke magang industrinya. Loh, ini teknik kimia itu ya industri dari prodi saja sudah memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan industri. Lah kok ini banyak yang ke desa gitu. Akhirnya yang desa yang tadinya ada 4 desa di 2 kabupaten, Wonosobo dan Jepara, diminta hanya 2 desa. 2 desa ini rencananya kita seperti tahun lalu ya 15-15 sehingga 30. Tapi verifikatornya beda dengan tahun lalu sehingga akhirnya sama verifikator ini jangan 15 nanti di sana mahasiswa paling hanya kayak ngumpul-ngumpul, yang ini kegiatannya malah nggak efektif, 10 saja. Nah akhirnya 10 saja per desa karena verifikatornya juga kemarin itu bercerita dia pernah membimbing KKN itu 1 desa itu hanya 5. Ini 10 ini sudah banyak gitu. Banyak gitu. Jadi kita kan di sini kita pihak yang mau didanai ya, mereka yang mau mendanai ya, mereka punya hak untuk mengkat atau memotong ini cuma segini, alat aja kemarin juga gitu. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Terus pelatihan dosen juga gitu, profesor kok ikut pelatihan, enggak boleh. Akhirnya hanya dosen yang dari magister aja yang boleh pelatihan. Nah, itu mereka memang berhak itu untuk ngekat itu. Tapi kalau sudah dari verifikator seperti itu, kita dari Prodi tidak bisa membantah. Ya, kita hanya ngikut aja. Berarti kemarin itu permasalahannya ada di verifikasi di pusat? Iya, dari Jakartanya tidak bisa berkutik kita. Oke. Akhirnya kita tembusi lagi KKN supaya mengembalikan yang 40 ini tadi. Oke, jadi ya untungnya teman-teman masih bisa kembali ke Ya, Giat ya. dan mungkin kemarin ada bantuan dari jurusan juga. Ya, ya. Mungkin kalau dari jurusan hanya mungkin perlu dievaluasi saja begitu Prof, Ya, terkait dengan ya. verifikasi ini untuk Ya, selanjutnya. karena ini bukan wewenang Prodi lah kalau itu. Kalau Prodi sih inginnya banyak yang desa. Tapi karena dari PKKM itu diminta. Mungkin kalau bukan teknik kimia boleh lah ya banyak desa. Tapi karena kita teknik kimia akhirnya suruh banyak industrinya. Oke Prof, siap. Semangat juga buat teman-teman yang akan mengikuti GAT 9 ya. Ya betul. Baik, lanjut ya Prof. Ya. Niki kita pindah ke pembahasan terkait dengan sistem perkuliahan. Di sini ada yang bertanya Prof. Kalau di teknik kimia kan ada 2 proyekan akhir gitu ya Prof, ada tugas akhir Tugas dan akhir juga ada skripsi. Betul. Kalau boleh tahu apakah buku panduan dari kedua tugas ini akan dipublikasikan di mana kira-kira begitu, atau kita bisa mengaksesnya di mana untuk mahasiswa semester 6 sampai 8 kira-kira itu? Oh, baik. Jadi kalau kegiatan TA dan skripsi itu kan memang wajib ya, wajib untuk mahasiswa akhir ya di semester 7 dan 8. Jadi di semester 6 dari Prodi sudah plotting dosbing untuk PTA dan skripsi. Terus kemudian mahasiswa menghubungi dosbingnya masing-masing. Mereka rata-rata mengerjakan TA dulu atau penelitian, baru setelah itu skripsi. Untuk skripsi sebenarnya sudah ada panduannya. Dulu di tahun 2015 atau 2014 itu kita membuat. Hanya saja kayaknya itu perlu kami revisi karena kemarin pada saat akreditasi ASIN itu juga ditanya terkait dengan panduan skripsi itu. Alhamdulillah kita punya, sehingga Lamtek pun seperti kemarin sudah ditanyakan, alhamdulillah kita punya, kita tunjukkan dan bisa diterima. Hanya saja mungkin karena sudah lama ya, jadi itu akan kami lakukan revisi. Untuk TA penelitian juga akan kami buat. Ya mudah-mudahan di akhir semester ini atau ya paling enggak akhir tahun inilah ya, itu panduan itu jadi.
Kalaupun nanti sudah ada mungkin bisa di-upload di webnya Teknik Kimia ya, sehingga mahasiswa bisa download untuk panduan-panduan tersebut. Jadi kalau panduan MBKM itu UNES sudah membuat, panduan skripsi itu UNES juga ada, hanya saja itu global ya, belum spesifik ke prodinya. Jadi kalau Teknik Kimia mungkin nanti akan dari panduan skripsi UNES akan kita tambahkan supaya spesifik dengan prodi Teknik Kimia karena kita di sini prarancangan pabrik. Kalau yang TA penelitian itu juga nanti kami sesuaikan dengan prodi untuk panduannya. Mudah-mudahan di akhir tahun inilah kita sudah jadi itu panduannya karena nanti kita juga membuat untuk yang magister. Magister kan semester depan ini sudah mengerjakan tesis, kita buat juga panduannya. Siap. Cukup terjawab ya teman-teman pertanyaan yang tadi. Lanjut pertanyaan berikutnya terkait sistem perkuliahan. Tahun lalu kan kita ada akreditasi LAMTEK ya, Prof. Ya. Dan tahun ini kan akreditasi ASIIN. Ya. Kira-kira terkait sistem perkuliahan apakah nanti akan dipengaruhi oleh dua ini? Apakah ada modifikasi, perubahan kurikulum atau sejenisnya? Baik. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertama LAMTEK ya, karena kita laksanakan di tahun 2023. LAMTEK itu kemarin kita ikut batch 2, hanya hasilnya kita dapatkan di batch 3. Karena pada saat itu dari asesor, salah satu syarat mereka akan memberikan akreditasi unggul adalah memperbaiki kurikulum. Kurikulum Teknik Kimia yang sudah berjalan ini sudah bagus, hanya perlu perbaikan terkait dengan adanya praktikum dasar. Praktikum dasar itu kita kan tidak ada. Kita kalau ke mahasiswa Teknik Kimia sekarang ini kan praktikum baru ada di semester 2 ya, itu pun kimia analisis, kimia organik. Jadi praktikum dasar yang diminta oleh asesor itu adalah fisika dasar, kimia dasar. Itu harusnya ada, karena kita teknik itu harus ada fisika dasarnya. Jadi akhirnya kita melakukan revisi kurikulum, ada praktikum dasar 1, praktikum dasar 2 yang akan diambil oleh mahasiswa di semester 1 dan semester 2. Nah, kurikulum itu kita perbaiki dan akan kami berlakukan di angkatan 24. Jadi yang sekarang angkatan 21, 20 ya, 20, 21, 22, 23 masih pakai kurikulum 20. Tapi angkatan adik kelas kalian nanti di angkatan 2024 sudah menggunakan kurikulum 24. Bahkan UNES pun memang di tahun 24 ini diminta semua prodi melakukan revisi kurikulum. Jadi kebetulan sekali kemarin LAMTEK minta revisi, alhamdulillah Tekim sudah melakukan revisi. Kalau prodi-prodi lain sekarang sedang menyusun revisinya. Kalau Tekim agak ringan karena kami sudah melakukan revisi. Kemudian ada juga beberapa mata kuliah yang kemarin ada kekeliruan praktikumnya di semester 5 misalkan prasyaratnya muncul di semester 6. Nah itu kemarin ketahuan asesor akhirnya kita rubah, ada beberapa mata kuliah yang kita majukan muncul di semester 4, ada mata kuliah yang kita kurangi SKS-nya karena kita harus menambah praktikum dasar tadi. Karena salah satu syarat unggul itu 20% dari total SKS mata kuliah S1 dari 144 itu adalah basic science, mata kuliah dasar. Jadi kita masukkan di situ praktikum dasar 1, praktikum dasar 2, ada kimia dasar ya, fisika dasar, kalkulus 1 2, kemudian itu termasuk mata kuliah basic science. Kimia analisis 1, kimia analisis 2 itu juga termasuk basic science di Teknik Kimia, sehingga akhirnya kita bisa diberikan akreditasi unggul karena salah satu syarat diakreditasi 20% mata kuliahnya itu basic science itu kita masuk. Nah kemudian untuk kurikulum yang ASIIN, hasil visitasi lapangan atau asesmen lapangan kemarin, itu adalah kita memperbaiki modul description per mata kuliah. Jadi karena ASIIN maka kurikulum internasional yang kita ajukan ya. Jadi khususnya untuk nanti kelas internasional akan ada modul description-nya untuk semua mata kuliah. Itu agak membantu juga bagi dosen maupun mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan tersebut. Untuk kurikulumnya dari ASIIN tidak meminta perbaikan. Ya, mereka hanya meminta perbaikan terkait dengan modul description.
Baik, berarti itu tadi ya teman-teman. Terima kasih Prof. Ya, Cukup tercerahkan ya kalau misalnya revisi kurikulumnya itu nanti diterapkannya di angkatan 24 ya, 2024 setelah 24. angkatan 2023 Ya, nanti. betul. Baik, selanjutnya kita bisa pindah ke bahasan selanjutnya terkait dengan praktikum nih Prof. Ya, Karena tadi kan membahas praktikum ya, ya, kita sambung dengan praktikum. Praktikum di teknik kimia ini kalau diperhatikan sistemnya itu batch. Ini ya Prof, bergantian misalnya rombel ABC1 itu ya, minggu ini, ABC2 ya, nanti ya. rombel Sistem berikutnya. blok. Kalau boleh tahu mengapa demikian ya Prof? Mungkin keuntungannya apa? Ya, baik. Terima kasih Indra. Jadi untuk praktikum ini semua prodi di Fakultas Teknik ya, kan semua ada praktikumnya. Semua memiliki kendala masing-masing. Teknik kimia itu sejak UNES akan PTNBH sampai sekarang itu kuota mahasiswa masuk di prodi khususnya yang non kependidikan itu dinaikkan 50%. Sehingga tahun 21 sampai sebelum dari awal 2012 ya sampai 2021 itu daya tampung teknik kimia 100 per tahun. Tapi setelah UNES akan PTNBH di tahun 22 waktu itu dinaikkan 50% sehingga daya tampungnya menjadi 150. 23 kemarin apalagi sudah PTNBH 150. Tahun ini pun juga 150. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak mahasiswa yang akan praktikum. Sementara lab pendidikan itu lab yang digunakan untuk praktikum teknik kimia itu kan 2 ya. Di E1, di E2 lantai 1, itu 2 lab itu yang digunakan untuk praktikum. Jadi sekian banyak mahasiswa, kalau praktikumnya tidak kita buat blok akan kesulitan. Maka di sini kita gunakan atau kita berlakukan sistem blok di mana mahasiswa full selama 1 minggu itu untuk praktikum ya, nanti terus ganti kelompok berikutnya supaya semua mahasiswa bisa melaksanakan praktikum sesuai dengan CPL dan CPMK dari mata kuliah tersebut. Nah, di sini prodi sudah memfasilitasi penambahan alat dengan kita mendapatkan PKKM di 2 tahun itu. Tahun ini kita tambahkan lagi alat. Mudah-mudahan ada penambahan laboratorium lagi sehingga laboratorium untuk pendidikan maupun riset kita bisa bertambah lagi terkait dengan penambahan alat itu. Apalagi nanti sudah ada gedung baru, jadi kita kayaknya nanti bisa nambah paling enggak 1 laboratorium lagi, sehingga untuk pelaksanaan praktikum yang sepertinya sistem blok ini akan tetap berlaku ya, karena semua prodi di Fakultas Teknik juga menggunakan sistem blok untuk praktikumnya. Hanya saja mungkin untuk 1 labnya tidak sebanyak yang sekarang ya, karena nanti ada tambahan lab lagi, tambahan alat lagi, sehingga kita pelan-pelan lah ya, mahasiswa akan bisa melaksanakan sistem pembelajaran secara maksimal. Karena sebenarnya sistem blok ini adalah solusi gitu ya Prof? Ya, solusi. Selain itu tadi biar bisa gantian juga, Ya, solusi juga untuk supaya teman-teman rata. kadang itu bingung gimana caranya kita praktikum tapi ada mata kuliah umum Ya. yang mana kan itu di luar teknik ya Prof? Ya, Itu kan ya. di prodi lain, di Ya, fakultas lain. ya. Dengan adanya batch ini kan praktikumnya bisa gantian. Ya, Jadi betul. bisa menyesuaikan jadwal dari Betul. mata kuliah umum. Ya. Baik, izin melanjutkan nggih Prof. Di sini ada pertanyaan terkait dengan administrasi perkuliahan. Seperti yang kita tahu mungkin beberapa bulan yang lalu Bu Lala kan sudah tidak lagi ada di Tekim. Di Tekim ya. Teman-teman itu banyak yang bingung Prof. Kira-kira kalau mau ngurusin surat TA, surat izin PKL itu nanti ngarahkannya ke Bu Lala yang di dekanat atau ditaruh di prodi saja? Kira-kira solusi dari administrasi ini bagaimana Prof? Kalau admin memang kebijakan dari fakultas sejak beberapa bulan yang lalu itu semua admin di prodi, kalau dulu berbasis jurusan ya, itu ditarik ke fakultas. Jadi ada 5 jurusan,
kemudian adminnya dibawa ke fakultas semua. Hanya saja admin-admin ini juga tetap menghandle administrasi prodi. Jadi minta surat-surat atau apa itu ke Lala bisa. Tapi untuk yang meminta tanda tangan saya itu tetap diletakkan di admin prodi. Nanti ada Bu Ranti di situ yang nerima, nanti akan diletakkan meja saya. Terus nanti mahasiswa mengambil ke situ. Jadi kalau yang membutuhkan tanda tangan saya seperti itu, tapi kalau administrasi yang dikerjakan oleh Lala biasanya ya masih bisa minta ke Lala gitu. Jadi Lala tetap masih mengerjakan administrasinya teknik kimia. Hanya Berarti saja penempatannya saja dia yang di sana. yang di prodi itu hanya yang minta tanda tangan prof atau tanda tangan dosen tadi. Izin tanya gitu, berarti kalau misalnya kan kita kalau ingin tahu judul skripsi cutting kan tanya Bu Lala gitu. Berarti kalau begitu kan kita tanyanya langsung ke Bu Lala yang di dekanat gitu. Oke, cukup clear ya. Tetap Lala tetap menangani administrasinya prodi, hanya penempatannya aja masih dia di sana. Baik, Prof. Terima kasih. Lanjut kita menuju pertanyaan administrasi yang kedua. Ya. Banyak teman-teman yang tanya terkait dengan cuti kuliah, Prof. Kira-kira apakah di Tekim ini bisa cuti kuliah? Apakah ada sosialisasinya atau tata caranya mungkin tercantum di mana begitu, Prof? Baik, terima kasih Indra. Jadi untuk semua mahasiswa, dosen itu pendik itu ada hak cutinya ya. Mahasiswa juga punya hak untuk cuti, hanya saja kalau nanti cuti itu tidak dihitung masa studi. Jadi kalau dia waktunya 4 tahun gitu ya, ternyata tapi dia ada menempuh 5 tahun karena ada cuti 1 tahun, tetap dihitungnya 4 tahun meskipun dia lulusnya di tahun ke-5. Jadi pada saat dia cuti itu sekali lagi tidak dihitung sebagai masa studi. Untuk prosedur cutinya itu sepertinya di UNES sudah ada tata caranya, masa tinggal mengikuti saja. Nanti diupload di Sikadu untuk permohonan cutinya. Kemudian nanti mahasiswa menyampaikan ke Korprodi untuk memvalidasi permohonan cuti tersebut. Karena setelah dari prodi sepertinya nanti dari fakultas juga yang meng-ACC finalnya seperti itu. Hanya prosedur untuk pengajuan cutinya itu sudah ditetapkan oleh UNES. Baik. Jadi bisa ya teman-teman kalau Ya, misalnya mau tapi harus cuti kuliah sepengetahuan Korprodi. dengan sepengetahuan Korprodi. Karena yang memvalidasi di Sikadunya adalah Korprodi. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kita move ke pertanyaan tentang laboratorium. Sebenarnya tadi sudah di-spill sedikit, maka ada penambahan dan sejenisnya. Ini ada pertanyaan, apakah akan ada penambahan laboratorium dan kelengkapan alat-alat laboratorium, mengingat ini banyak mahasiswa yang melakukan riset, UKM atau TA dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Untuk alat tadi sudah saya spill ya di awal. Teknik kimia setiap tahun, hampir setiap tahun itu selalu mendapatkan bantuan alat. Hanya mungkin tidak banyak, tapi mulai tahun lalu kita mendapatkan sekitar 500 juta dari PKKM, itu sudah kami belikan peralatan, sudah ada di beberapa lab, tapi yang banyak memang yang ada di lapangan, karena kita memang ada lab baru, lapangan di gedung S1 lantai 2. Kemudian di tahun ini 2024 dari universitas kemarin diminta membuat usulan alat itu hampir 1 miliar. Itu nanti akan disebar juga di semua lab di teknik kimia. Kemudian dari PKKM sekitar 660 juta itu juga kami usulkan untuk penambahan alat di laboratorium sehingga baik alat untuk penelitian, alat untuk praktikum, alat untuk analisis itu alhamdulillah nanti di teknik kimia akan banyak mendapatkan alat baru. Sehingga karena ada alat baru akan ada penambahan laboratorium. Yang kami rencanakan laboratorium yang baru itu adalah nanti ruang pengelola yang sekarang menjadi ruang pengelola itu nanti akan menjadi ruang lab karena di fakultas itu sulit untuk membangun gedung lab baru. Yang bisa adalah memanfaatkan ruangan yang sudah ada menjadi laboratorium.
Baik, terima kasih Prof. Mungkin Ya, ini angin segar ya untuk ya, mahasiswa terutama yang mau masuk Tekim ya. iya, Berarti kan nanti ada penambahan alat, jadi ya. alatnya lebih. Jadi kita fasilitasi untuk praktikum dan riset karena riset di teknik kimia itu cukup bagus ya, mahasiswa yang dapat PKM juga banyak, dosen dapat penelitian juga banyak, sehingga karena kalau dosen dapat penelitian pasti melibatkan mahasiswa. Nah, akhirnya di sini membutuhkan banyak sekali peralatan. Jadi mudah-mudahan nanti tambah lab lagi. Oke, Prof. Berarti kan mahasiswa sebenarnya bisa memanfaatkan lab tanpa harus TA ya, Prof. Bisa lewat Bisa, tadi kalau yang PKM bisa, PKM. ya bisa. Jadi misalkan mahasiswa mendapatkan hibah apa gitu ya, penelitian mau pakai lab bisa. Hanya nanti prosedurnya mengikuti aturan di prodi aja. Untuk prosedur lebih lengkapnya mungkin nanti bisa ditelusuri Ya, sendiri ya, begitu ya. ya, Prof. Prosedur penggunaan laboratorium untuk mahasiswa. Baik, biasanya yang nge-share tuh Pak Danang ya, Ya, teman-teman. itu kayaknya sama dengan TA. TA kan Betul. mahasiswa penelitian di laptop, nah itu prosedurnya sama, mahasiswa yang untuk Baik, PKM maupun penelitian yang lain. baik Prof. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ya, Prof, Ya, ke pertanyaan terkait dengan sarana prasarana. Ini biasanya memang ditanyakan di dialog jurusan. Ya ini cukup banyak tapi ya kita ambil yang penting-penting saja. ya, Yang pertama, yang sekarang sedang dibangun di Tekim itu apa sih, Prof? Kita lihat kan ada galian-galian. ya. Oh ya, baik. Mungkin melihat sekarang kok berisik ya, Tekim ya, dagduk-dagduk. Nah itu nggak apa-apa. Paling 3-4 bulan itu jadi. Itu adalah gedung penghubung E1 dan E2. Mungkin pada saat dialog jurusan atau pertemuan jurusan yang sudah agak lama, itu saya menunjukkan juga denahnya ya. Denah atau gambar dari gedung yang akan direncanakan itu 3 lantai. 3 lantai yang menghubungkan E1 dan E2. Karena di Fakultas Teknik ini tidak diperkenankan untuk membangun gedung baru. Jadi yang diperkenankan adalah membangun gedung penghubung. Kalau sekarang memang UNES membangun FIS itu juga bangun dekanat itu ya, gedung baru di FIS, kemudian di FEB sudah jadi, kemudian FBS juga bangun gedung baru, FIPP juga. Tapi untuk FT memang tidak diperkenankan untuk membangun gedung baru, tapi yang diperkenankan adalah membangun gedung penghubung. Di tahun pandemi itu sudah ada gedung penghubung di Teknik Sipil. Nah, dekan sebelum Pak Wirawan, Prof. Nur Kudus itu yang mengusulkan untuk membangun gedung penghubung E1 dan E2 dan baru direalisasikan pada periode Prof. Wirawan menjadi dekan di tahun 24 ini membangun gedung 3 lantai untuk menghubungkan E1 dan E2. Makanya jembatan penghubungnya dilepas karena nanti E1 dan E2 itu dihubungkan oleh gedung itu, tidak perlu kita lewat jembatan lagi. Jadi kalau mau dari E1 mau ke E2 lewat dalamnya gedung penghubung ini. Gedung penghubung itu 3 lantai. Kalau yang dulu pada saat dekannya Prof. Nur Kudus itu kami pengelola Tekim waktu itu dipanggil untuk membuat rancangan penggunaan gedung ini lantai 1 untuk apa, 2 apa, 3 apa gitu. Jadi yang kemarin kami minta itu di lantai 1 itu nanti ada ruang admin, kemudian ada ruang besar untuk rapat dosen, terus nanti di lantai 2 itu untuk ruang pengelola, ada juga ruang seminar mahasiswa yang sekarang kan ada 2 kecil-kecil tuh. Nah itu nanti kita hilangkan ruangan itu, kita pindah ke gedung baru. Nanti kita tambah kayaknya ada 4 atau 5 gitu ruang untuk seminar proposal atau ujian skripsi. Kemudian ada juga ruang untuk ruang aula besar untuk pertemuan. Nanti itu bisa digunakan untuk kuliah umum, kuliah tamu atau kegiatan mahasiswa apa gitu ya. Terus di lantai 3 itu kayaknya ruang besar itu ada 2. Terus ada lagi ruang perkuliahan waktu itu kami usulkan untuk ruang kuliah magister. Ruang perkuliahan di situ. Cuma saja saya sempat mendengar selentingan juga dari fakultas, sepertinya gedung baru itu nanti tidak diperkenankan kalau hanya digunakan untuk teknik kimia. Jadi bisa digunakan untuk prodi lain, yang artinya sepertinya untuk menambah ruang kuliah.
Jadi, ruang aula besar itu mungkin nanti jadi ruang perkuliahan. Sehingga prodi lain juga memanfaatkan gedung ini untuk ruang perkuliahan. Tapi yang jelas untuk ruang pengelola, ruang rapat dosen itu saya memang minta khusus karena teknik kimia sudah nggak memungkinkan pakai ruang rapat kita yang sekarang, kecil sekali. Dosen kita sekarang sudah 21, ada tambahan lagi ini nanti CPNS 2. Jadi total dosen Tekim ada 23. Di ruang rapat yang sekecil itu saya tidak memungkinkan untuk mengadakan kita rapat. Nah, itu sehingga ruang baca juga nanti dipindah ke gedung baru. Makanya ruang pengelola itu nanti dibuka semua besar supaya bisa jadi Laboratorium baru. Tambah juga ruang dosen. Karena dosen kita tambah, ruangnya nggak ada. Di ruang dosen kan ini cuma yang ada di lab UTK, lab PSE, lab TPB, sama lab pangan. Itu padahal itu kan cuma berapa? Dosen kita ada 23 tadi. Membutuhkan ruang dosen yang baru. Begitu. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Berarti angin segar lah buat teman-teman yang menantikan ada gedung baru di Teknik Ya, Kimia. jadi nanti yang pohon-pohon di sana tuh sepertinya nanti ya kayak untuk lahan parkir juga sih. Yang terus ATM segala itu nanti hilang semua. Oh, baik. Terima kasih, Prof. Ini buat teman-teman yang nanya nih kenapa jembatan yang sudah direnovasi kok dirubuhkan kembali? Ya karena nanti mau Gedung baru itu. ada gedung penghubung. PD2 sendiri juga kemarin itu lah ini jembatan baru diperbaiki tak bongkar lagi gitu. Jadi jembatan itu kemarin direnovasi terkait dengan ASIN. Jadi asesmen lapangan ASIN itu kan kalau di luar negeri itu sangat memperhatikan fasilitas untuk difabel. Nah, difabelnya kan nggak ada. Nah, padahal kalau tangga-tangga itu kan sangat menyulitkan untuk yang difabel. Nah, akhirnya tangganya dibuat lurus itu toh. Terap-terapnya dihilangin, dilas-las. Takutnya kalau asin ke sini, karena kan kemarin asin ke sini, terus ke lab pangan toh. Karena kan lewat jembatan itu. Jadi supaya tahu ada fasilitas untuk difabel. Meskipun dari S1 mau ke lab pangan aja belum ada fasilitas untuk difabelnya gitu. Ya, jadi itu ya teman-teman alasan kenapa kok dirubuhkan kembali. Iya. Cuma enggak tahu nanti gimana itu, saya enggak ngerti. Oke, baik Prof. Selain gedung baru, kita juga punya kelas baru. Nah, ya, Ini yang sedang kita pakai class. untuk berbincang saat ini adalah smart class ya, Prof. Nyebutnya. Ya, bagus, ini sangat advance, ada layar yang bisa disentuh-sentuh ya, guys. Ya. Ya, jadi pertanyaannya Prof, smart class ini peruntukannya itu untuk apa dan apakah nanti ada penambahan smart class atau ya sudah ini saja? Smart class ya jelas untuk perkuliahan, untuk mendukung perkuliahan, dan ini kemarin difasilitasi seperti ini terkait dengan pelaksanaan visitasi ASIN memang. Karena memang apalagi kalau mau ke kurikulum internasional, membuka kelas internasional harus difasilitasi ruang perkuliahan yang representatif untuk kegiatan perkuliahan tersebut. Maka di sini ruang 209 untuk teknik kimia itu dibuat menjadi smart class. Kalau di mesin juga ada juga smart class. Jadi tidak hanya ini. Kalau wacana dari fakultas sendiri nanti semua ruang perkuliahan di FT itu mau dibuat smart class. Hanya kita kurang tahu kapan ya, tapi kita berharap mudah-mudahan smart class ini bertambah terus setiap tahun. Paling enggak setiap tahun satu aja kan sudah lumayan ya, lama-lama kan jadi banyak gitu. Kalau teknik kimia kan ruang wajibnya teknik kimia itu kan 307, 308, 209 ini. Dulu rencananya yang kita ajukan untuk smart class itu yang 307. Tapi 307 itu waktu itu apa ya kendalanya? Saya lupa. Akhirnya di 209 ini. Tapi enggak apa-apa, malah enak di lantai 2. Jadi di 209 ini untuk semester depan tim jadwal saya minta semua mata kuliah bisa merasakan smart class. Jadi enggak hanya 307, 308 aja, tapi ada juga yang melaksanakan. Jadi enggak cuma mata kuliah itu aja yang di sini gitu. Baik, terima kasih Prof informasinya. Ini sangat advance ya kelasnya. Jadi ya itu tadi 2 hot news terkait sarana, ada gedung baru, kelas-kelas baru. Untuk pertanyaan terkait sarana prasarana lain ini ya terkait mungkin hanya menyayangkan beberapa fasilitas kecil seperti
lampu lampu, colokan colokan dan lain ya, sebagainya itu itu sebenarnya kalau ada keluhan seperti itu, kamar mandi, lampu mati, LCD mati, kabel atau apa, itu tinggal disampaikan ke Pak Danang atau mungkin ke Pak Diki ya, korlapnya. Nanti supaya Pak Diki menindaklanjuti ke fakultas, nanti fakultas yang perbaiki. Terusnya ada LCD mati itu langsung aja lapor ke Pak Diki. baik. Ini nanti akan diganti oleh fakultas. Jadi prodi tidak punya hak untuk mengganti. Siap Prof, itu tadi ya untuk sarana prasarana. Kita izin lanjut Prof untuk bagian yang selanjutnya, yaitu lain-lain ya, pertanyaan yang membahas hal lain. Yang pertama adalah terkait dengan ikatan alumni Prof. Kata alumni. Kira-kira ikatan alumni di Takim ini progresnya sekarang bagaimana dan prospeknya itu bagaimana Prof? Ikatan alumni, apakah sudah ada kontribusinya, dan sudah ada ikatannya, bagaimana cara mendaftarnya mungkin Prof? Oh ya, baik, terima kasih. Kalau alumni, ikatan alumni tahun saya agak lupa ya. Ini 24 ya, 22 kayaknya, 22 awal itu alumni sempat berkumpul waktu itu di sebuah restoran ya di daerah Dr. Cipto sana. Itu mencanangkan terbentuknya Ikatan Alumni Teknik Kimia UNES. Namanya apa waktu itu saya lupa. Yang jelas pada saat itu terbentuk kepengurusan juga. Jadi ketuanya Hanif Abdillah waktu itu alumni angkatan 2012. Kemudian ada susunan pengurusnya juga, ada terbentuk sekretaris bendahara. Nah, ini mungkin yang bisa menggerakkan ya ketua ya. Nanti mungkin saya bisa sounding ke dosen yang mengurusi tracer study atau alumni itu Bu Ria Wulansari supaya berkoordinasi dengan Hanif untuk menggiatkan kegiatan alumni, entah apa itu. Yang jelas sebenarnya prodi atau jurusan itu peran alumni itu cukup penting. Jadi pada saat prodi itu menyusun kurikulum, menjalin kerjasama untuk memfasilitasi mahasiswa, itu tidak lepas dari peran alumni. Karena kurikulum, dalam menyusun kurikulum itu keterlibatan alumni dan juga pengguna alumni itu penting. Jadi kayak visitasi akreditasi itu kan juga pasti diundang alumni dan pengguna alumni. Nah inilah gunanya, tidak bisa alumni itu lepas dari prodi juga tidak bisa melepas alumni begitu saja. Tetap harus keep in touch antara alumni dan prodinya. Karena di sini tadi simbiosis mutualismenya itu penting untuk perkembangan dari kurikulum maupun perkembangan dari prodi itu sendiri. Baik, terima Ya. kasih Prof. Berarti kan ikatan alumninya sudah Sudah ada. tinggal dikembangkan saja Ya, oleh ya. ikatan alumninya. Bahkan alumni itu saya lihat kalau lulus kadang ada yang kayak nyumbang akuarium, yang ada di prodi itu ya, terus tulisan teknik kimia itu juga sumbangan alumni. Itu kontribusi alumni sementara ke prodi seperti itu karena memang teknik kimia UNES itu masih baru ya, sehingga mereka di bidang pekerjaannya pun untuk menduduki tingkat manajerialnya kan manajerial belum sampai ke sana. Beda kalau yang prodi-prodi di mana sudah banyak alumninya yang sudah manajerial ke atas, pasti kontribusinya ke alma maternya akan jauh lebih besar gitu. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ini pertanyaan lain-lain yang selanjutnya. Ini pertanyaan reguler yang selalu ada tiap kali dikjur ya Prof. Ini bagaimana ya kalau misalnya ada dosen kira-kira yang merubah jadwal Prof. Atau ingin melakukan kesepakatan merubah jadwal sedangkan saya ini rumahnya di Semarang Bawah Prof. Jadi gitu apa yang bisa kita lakukan nih Prof sebagai mahasiswa? Oh baik, kalau merubah jadwal saya kira semua dosen pasti ya. Karena dosen itu tidak dituntut hanya mengajar, tapi tridharma. Mereka juga melakukan penelitian, mereka juga melakukan pengabdian. Kegiatan dosen itu banyak, apalagi saya ini yang sering juga mengganti perkuliahan. Hanya saja dalam mengganti perkuliahan yang tidak bisa saya laksanakan di hari tersebut, atau dosen tersebut tidak bisa mengisi perkuliahan di jam yang sesuai jadwal, itu biasanya diminta untuk mengganti di jam lain. Jam lain itu kesepakatan dengan
mahasiswa yang ada di rombel tersebut. Jadi mereka yang mencari ruang, mereka menetapkan tanggal, dosen pun juga nanti begitu. Kira-kira di hari tersebut lowong tidak, bisa tidak, mahasiswa juga gitu. Jadi kesepakatan dari mahasiswa dan dosen ini yang penting. Kalau saya juga seperti itu. Kalau belum deal ya belum bisa. Tapi kalau sudah deal, tapi rata-rata tidak butuh waktu lama sih sekarang untuk bisa mendapatkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Tapi untuk penggantinya mungkin bisa diganti tugas atau digantikan secara daring atau digantikan apa, itu semua otonomi dosennya. Jadi prodi tidak bisa memaksa dosen tersebut, prodi hanya bisa memfasilitasi atau menengahi apabila mungkin ya sampai akhir semester atau sampai selesai itu jumlah pertemuannya belum bisa memenuhi 16 kali pertemuan. Nah ini mungkin nanti setelah mentok antara mahasiswa dengan dosennya minta fasilitas prodi untuk menengahi ya bisa. Atau biasanya sudah jarang sih terjadi seperti itu. Biasanya antara mahasiswa dan dosen sudah menemukan solusinya, apakah bisa dilakukan daring atau diganti tugas atau tetap perkuliahan luring, mendapatkan ruang lain, saya kira bukan hal yang sulit sekarang. Intinya persyaratan dasarnya adalah kesepakatan itu tadi ya, Ya, Prof. ya Solusinya harus, itu ya. kesepakatan. Kalau misalnya teman-teman mungkin merasa dosennya kok gimana ya, sampaikan saja ke dosen yang terkait begitu ya, Prof. Mungkin itu dulu yang bisa teman-teman lakukan. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ini sebenarnya untuk pertanyaan sudah selesai, Prof. Ya. Tapi saya ingin satu pertanyaan tambahan. Ya. Karena kalau kita lihat mungkin di website universitas atau ada di pamflet-pamflet yang sudah berkeliaran, itu kan teknik kimia sekarang sedang membuka S2 atau magister program untuk teknik kimia di Universitas Negeri Semarang. Kalau boleh mohon dijelaskan, Prof. Program studi S2 ini magisternya itu bagaimana, kemudian rekrutmennya untuk tahun ini sistemnya bagaimana, mungkin tuitionnya juga bagaimana, Prof? Karena ya terbilang masih baru ya, Prof, masih baru 2 tahun itu tadi. Begitu, Prof? Ya, baik, terima kasih. Untuk magister teknik kimia itu baru dibuka tahun 23 ya. Tahun 23 pada saat membuka prodi baru itu memang diminta dari BAN PT untuk mengajukan akreditasi minimum. Nah, prodi-prodi baru yang UNES ajukan di tahun 23 itu semuanya mendapatkan akreditasi minimum yaitu baik dari BAN PT. Padahal kalau magister teknik kimia, kemudian doktoral teknik kimia, sarjana teknik kimia itu semuanya kan kalau akreditasi ke Lamtek. Hanya saja pada saat kita mendirikan itu, waktu itu Lamtek belum memberikan persyaratan untuk akreditasi minimum. Akhirnya kita majunya ke BAN PT. Nah, magister teknik kimia ini prosedur pendaftarannya mengikuti program magister yang ada di UNES. Jadi ada 3 program, S2 by Research, S2 reguler, dan fast track. Ini di S2 teknik kimia semuanya ada. Kalau pendaftarannya, terus syarat-syaratnya, terus bagaimana prosedurnya, tesnya atau seleksinya seperti apa, itu semua kami mengikuti aturan di UNES. Kalau sebelumnya itu biasanya kalau S2 itu yang kemarin ada wawancara. Jadi setelah mereka mendaftar, mengikuti persyaratan administrasi, biasanya biaya pendaftaran itu 350. Fast track juga 350.000. Kalau biaya per semesternya, kalau yang reguler itu 7.500.000 per semester sampai lulus. Kalau yang by Research, tim Tekim juga ada mahasiswanya 1, itu per semesternya cukup mahal, yaitu 10 juta. Bedanya by Research dan reguler adalah kalau yang reguler ini biasa ada perkuliahan selama 2 semester, kemudian di semester 3 sudah bisa masuk ke tesis, perkuliahan tatap muka dengan dosen. Tapi kalau yang by Research itu tidak ada perkuliahan. Mereka full mengerjakan riset di laboratorium, tapi mereka juga dituntut ada
Publikasi. luarannya? Publikasi ya. Jadi mereka ada penelitian 1, penelitian 2, kemudian ada seminar 1, kemudian tesis, kemudian di sini hasil dari penelitian 1, penelitian 2 itu adalah luaran. Luarannya kita masih terbilang ringan ya, kalau luarannya itu sementara jurnal nasional terakreditasi, kita kan sudah punya Sinta 2 yaitu JBAT, kemudian publikasi proceeding internasional terindeks itu kan juga banyak sekarang, jadi nggak terlalu sulit terkait dengan untuk yang by riset. Cuma tadi karena kenapa kok mahal 10 juta, karena kan by riset itu penelitian, banyak penelitian memanfaatkan alat lab, memanfaatkan bahan kimia yang tidak murah. Sehingga di sini biaya per semesternya memang jauh lebih banyak dibandingkan yang reguler. Cuma enaknya kalau by riset itu tidak ada perkuliahan. Karena memang difokuskan semuanya mahasiswa itu untuk melakukan penelitian di laboratorium selama 3 semester itu. Magister di Indonesia sesuai dengan standar nasional Dikti di tahun 2023 itu sekarang 3 semester. Tadinya kan 4 semester. Sekarang 3 semester, sehingga di semester ketiga diharapkan mahasiswa itu sudah lulus. SKS-nya memang lebih banyak, tapi di situ kita antisipasi di sini dengan beban mata kuliah per SKS-nya yang tadinya hanya 3 atau 2, kita buat 4. Sehingga pertemuannya banyak atau tugasnya menjadi lebih banyak dibandingkan yang 4 semester. Nah, kemudian untuk yang program yang ketiga adalah fast track. Fast track ini dikhususkan untuk mahasiswa teknik kimia S1 UNES. Jadi bukan yang berada di luar UNES. Ini untuk S1 UNES yang mau melanjutkan S2 difasilitasi tidak perlu menunggu lulus S1 dulu. Tapi di semester 7 mereka sudah bisa mengajukan pendaftaran untuk kuliah di program fast track. Jadi di semester 7 itu mereka kuliah di S1 dan S2. 7-8 mereka masih S1, di tahun ke-5 ya. Kelima mereka sudah full di S2-nya. Kelebihannya satu lagi, biaya per semesternya yang reguler tadi 7,5 juta, kalau yang fast track ini hanya 3,5 juta sampai 4 semester. Karena kan tadi kurikulumnya 3 semester, saya kira sudah dilebihkan 4 semester ini sudah bagus, pasti lulus lah. Jadi fast track ini enaknya mahasiswa S1 itu 4 tahun, fast tracknya kan 3 semester, jadi 4,5 tahun itu sudah mendapatkan gelar ST dan MT. Jadi cepat, kalian 4,5 tahun sudah STMT, kerja sudah diakui sebagai magister. Itu enaknya fast track. Kemudian enaknya lagi mata kuliah pilihan yang diambil di S2 itu sama dengan mata kuliah yang sudah diambil di S1. Sehingga tidak perlu ikut kuliah lagi. Jadi kalau misalkan di S1 ambil mata kuliah pilihannya teknologi membran gitu ya, di S1. Terus di S2 ambil mata kuliah teknologi membran lagi, nggak usah ikut kuliah, sudah ambil mata kuliah yang ada di S1 itu. Jadi mata kuliah pilihannya sama dengan mata kuliah pilihan yang ada di S1. Nah, kalaupun nanti ada mahasiswa reguler yang ambil mata kuliah pilihan, ya kuliahnya bareng anak S1, nggak kuliah sendiri. Karena kan mata kuliahnya sama. Yang kita tawarkan mata kuliah pilihan di S1 sama dengan yang kita tawarkan di mata kuliah pilihan S2. Makanya kalau fast track, wong S1 sudah ngambil kok kuliah lagi, sehingga di sini dispensasi. Jadi kalau fast track itu 1 semester misalkan ada 4 mata kuliah, itu biasanya 2 wajib, 2 pilihan. Mereka hanya kuliah yang wajibnya saja, pilihannya ini dia sudah punya nilai karena dari S1-nya. Itu kelebihannya fast track. Kemudian satu lagi adalah penelitiannya bisa linier dengan penelitian pada saat dia S1. Untuk pembimbingnya mahasiswa S2 memang diberikan kemudahan untuk memilih sendiri. Jadi tidak
seperti S1, Dosbing itu kita tentukan. Kalau S2 mahasiswa bisa memilih sendiri dosen pembimbingnya sesuai yang disenangi. Nah, jadi nanti pembimbing yang disenangi mungkin banyak mahasiswanya. Sehingga di sini kita bebaskan. Kalau yang waktu S1 sudah cocok pembimbing TA-nya S1 kan penelitian tuh. Terus nanti S2-nya kok cocok sama pembimbingnya waktu S1. S2 mau pembimbing ini lagi boleh. Penelitiannya mau melanjutkan S1-nya boleh, tinggal ditambah variabel atau ditambahkan pengembangannya karena tingkat untuk penelitian mahasiswa magister itu sudah mandiri, tidak kelompok seperti S1. Jadi dia sendiri, nge-lab-nya sendiri, mikir sendiri, mumet sendiri gitu. Nah, itu untuk magister di teknik kimia yang kita harapkan di tahun ini bertambah mahasiswanya dan di tahun ini kita usahakan akreditasinya maju ke Lamtek ikut batch 3 supaya bisa meningkat dari baik menjadi baik sekali. Karena kalau unggul belum bisa karena kita belum punya lulusan. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Ini informasinya tentang S2 lengkap sekali ya teman-teman. Ada 3 program tadi, kalau mau yang seperti layaknya anak S2 biasanya yang ambil yang reguler. Kalau males kuliah, pengen pakai riset ya, kayak riset. Ya. Kalau pengen cepat lulusnya, anak teknik UNES sendiri nih, pengen lanjut fast pakai fast track dengan segala tadi kemudahan dan kelebihan ya. Begitu. Perkuliahan juga mudah, bisa daring, bisa luring, fleksibel kita. Berarti bisa diceknya di laman admisi UNES ya, Prof? Ya, betul. Ya, laman admisi itu persyaratan S2 magister untuk semua prodi di UNES itu ada di situ. Baik, terima kasih Prof. Selvi. Mungkin sekian dari perbincangan terkait dengan aspirasi, pertanyaan-pertanyaan juga. Mungkin dari Prof. Selvi ingin memberikan pesan begitu bagi mahasiswa teknik kimia S1 yang sedang kuliah atau S2 juga boleh. Silakan Prof kalau ingin memberikan pesan-pesan. Oh ya, baik, terima kasih kepada mahasiswa teknik kimia UNES baik strata 1 maupun strata 2. Tetap semangat menjalani perkuliahan. Semoga kita bisa lulus tepat waktu ya, baik S1 maupun S2 di Teknik Kimia UNES itu. Untuk S1 kita banyak mendapatkan apresiasi karena tingkat kelulusan tepat waktu Teknik Kimia UNES ini cukup tinggi di Fakultas Teknik sehingga hampir 90% mahasiswa S1 itu lulus tepat waktu. Paling hanya 1-2 mahasiswa yang molor-molor studinya, bahkan untuk yang di ambang DO mahasiswa Teknik Kimia itu yang di tahun 2017 angkatan 2017 semua prodi di UNES kemarin itu banyak, masih belasan, bahkan ada yang puluhan. Teknik kimia itu hanya 1. Jadi tetap semangat menjadi mahasiswa teknik kimia di UNES. Kita bersama-sama mengembangkan teknik kimia UNES, kita bersama-sama membesarkan teknik kimia UNES yang tadinya kita ini masih belum apa-apa di tahun 2012, di tahun 2024 ini kita menambah prodi, kita meningkatkan akreditasi dan bahkan kita sedang berjuang untuk mendapatkan akreditasi internasional. Baik, terima kasih Prof. Selvi. Sekaligus terima kasih sekali Prof. Selvi sudah berkenan menjawab tadi pertanyaan yang sebenarnya cukup panjang ya teman-teman kalau menonton video ini. Menyempatkan waktunya dari Prof. Selvi. Semoga tadi jawaban-jawaban Prof. Selvi pastinya ya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum terjawab, nanti itu biar urusannya tim panitia jujur ya untuk menjawabnya melalui Instagramnya HMPTK karena memang ada beberapa pertanyaan ini yang sebenarnya tidak harus ditanyakan kepada Prof. Selvi. Misalnya terkait detail MBKM kan bisa ditanyakannya ke koordinator MBKM-nya di Prodi. Ke Bu Maharani. Ke Bu Maharani. Nah itu nanti kalau tugasnya. Bertanya laboratorium ke Pak Diki. Gitu. Sudah ada bagiannya. Alumni ke Bu Ria. Nah tadi sudah dijelaskan dengan Prof. Selvi, nanti itu biar tugasnya teman-teman panitia begitu ya. Iya betul. Baik, saya pribadi sebagai moderator mohon maaf jika ada tutur kata. Sekian dari kami pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog jurusan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Selvi. Ya.